だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-309, di mana secara garis besar isinya jauh di luar perkiraan kita. Karena faktanya ada dua plot twist besar yang terjadi pada chapter 309 ini. Tentu aja kalau kalian penasaran, maka kami sarankan jangan skip video kali ini. Mengingat isinya terlalu menarik untuk bisa kita lewati, apalagi ini adalah chapter yang sangat penting. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, narator pun langsung berkata kepada kita dengan menggunakan kalimat seperti ini. Pertarungan mematikan untuk bisa bertahan hidup sekarang sudah tidak bisa dihindari. Blue Lock akan mewakili negaranya sebagai tim nasional Jepang yang baru di dalam turnamen Piala Dunia. Di mana tujuan utama mereka adalah untuk bisa menjadi juara. Karena jika mereka sampai gagal, maka Blue Lock akan dibubarkan. Selain itu, Jepang juga telah masuk ke dalam Group of Death atau grup kematian. Di mana isinya adalah Nigeria, Inggris, dan juga Perancis. Entah siapapun yang bisa keluar dari dalam grup itu, namun bertarung melawan 3 negara kuat di dunia secara langsung adalah ujian yang sangat sulit. Lalu, setelah narator sudah berkata seperti itu kepada kita, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Isagi Oichi. Di mana pada halaman yang keduanya, Isagi pun nampak sedang menggunakan sepatunya sambil berkata lagi, tapi hanya di dalam hatinya saja dengan tatapan wajah yang sangat serius. Baiklah, untuk bisa menjadi nomor 1 di dunia, aku akan mengalahkan musuh seperti apapun dan juga tidak peduli sekuat apapun mereka. Kemudian, sebelum Isagi berangkat ke dalam Blue Lock lagi, maka ayah dan juga ibunya kini langsung muncul tepat di belakangnya sambil berkata panjang lebar kepada Isagi. Dialognya sebenarnya panjang, tapi intinya mereka menyemangati Isagi lalu berpamitan kepada Isagi. Pada halaman yang ketiganya, Isagi pun langsung berdiri dari tempat duduknya tadi. Serta sambil menoleh ke arah orang tuanya, Isagi pun kini segera membalasnya. Baik ayah, baik ibu, aku akan pergi ke Blue Lock lagi, tempat di mana impianku akan terwujud. Dan aku pun akan kembali lagi setelah turnamen Piala Dunia nantinya sudah selesai. Nah, Shin pun langsung bergeser lagi. Di mana pada halaman yang berikutnya, narator pun mulai berkata kepada kita bahwa waktu diadakannya turnamen Piala Dunia ini hanya tinggal 30 hari lagi dari sekarang. Kemudian, setelah Isagi sudah sampai di depan pintu gerbang dari Akademi Sepak Bola Blue Lock, maka Bachira pun kini seketika langsung datang juga untuk bisa menyambutnya sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Woi, Isagi, lama tidak bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, sekarang dirimu sudah kelihatan tambah tinggi lagi, tidak seperti sebelumnya. Di momen itulah, Isagi pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Mana mungkin itu bisa terjadi? Kita hanya berpisah selama 2 minggu saja. Jadi, mana bisa dalam waktu 2 minggu, aku jadi tambah tinggi lagi. Lalu, di saat Isagi sekarang sudah mulai membantah ucapan dari Bachira, maka Itoshirin pun, yang kebetulan ada di sebelahnya, kini dia pun tiba-tiba saja langsung menyambar, padahal dia tidak diajak bicara. Hei, aku juga udah tambah tinggi loh. Karena ketika kemarin aku sudah mengukur tinggi badanku, ternyata aku sudah naik sebanyak 1 cm lagi daripada sebelumnya. Tentu aja, dengar kata-kata dari Itoshirin itu, Isagi dan juga Bachira pun kini seketika mulai meledeknya. Hah? Ucapan apa itu? Emangnya ada yang tanya kayak gitu ke kamu? Lalu, selanjutnya adalah giliran dari Bachira. Ya, terus kenapa kalau kamu tambah tinggi? Apakah kamu ini mau dapat pujian juga dari aku? Bachira berkata seperti itu sambil meledek Itoshirin. Nah, menarik ya, ini adalah pertama kalinya Itoshirin sama sekali tidak emosi. Padahal baru ketemu, tapi udah diledekin. Namun, Rin malah tetap stay cool sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong. Kemudian setelah itu, mereka bertiga pun langsung berjalan bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam gedung bangunan dari sekolah sepak bola mereka. Menariknya, di saat Itoshirin, Isagi dan juga Bachira sekarang sudah bisa sampai di dalam, semua teman-temannya yang lain pun ternyata saat ini sudah bisa tiba lebih dulu di dalam. Mulai dari Chigiri, Jingoraichi, Aryujubei, Kyorajin, Nijiro Nanase, Rensuke Kunigami, dan juga Mikage Reo. Pokoknya cuy, semua teman-temannya yang lain sekarang sudah bisa tiba lebih dulu daripada mereka bertiga. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Bachira pun otomatis langsung berteriak kepada teman-temannya. Woi,
kalian sudah di sini lebih dulu ya? Mendengar dan juga melihat kedatangan dari 3 orang tersebut, semua teman-temannya pun kini seketika langsung menoleh. Serta satu persatu dari mereka pun kini mulai memanggil nama dari Isagi dan juga Itoshirin dengan sebutan sebagai berikut. Pertama adalah Karasutabito. Dia menyebut Isagi dan juga Itoshirin sebagai manusia abnormal atau extraordinary player. Lalu yang keduanya adalah Oliver Raiku. Dia menyebut Isagi dan juga Itoshirin sebagai double S dari timnas Jepang U20 yang baru. Sedangkan Baro, dia cuma nengok doang. Kemudian, sambil terlihat sangat kesal, Baro pun mulai berkata seperti ini kepada mereka. Nah, setelah para pemain ini sekarang sudah lengkap, maka seperti biasanya, Ego pun selalu muncul tiba-tiba tepat di hadapan mereka. Namun bedanya, jika biasanya Ego cuma nongol dari layar kaca saja, sekarang Ego pun memutuskan untuk bisa muncul secara langsung alias bukan sekedar hologram. Lalu tanpa menunggu lama, Ego pun kini mulai berkata kepada para pemainnya. Good job! Selama 14 hari, kalian menjalani pelatihan khusus dari aku pun sekarang sudah bisa sadar dan juga aku sudah bisa melihat bahwa kalian telah berubah menjadi orang yang berbeda. Atau kalian sudah datang dengan membawa ego baru kalian. Yang artinya, satu persatu dari kalian sekarang sudah punya senjata masing-masing. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang harus kalian ingat. Yaitu, untuk bisa menang di dalam turnamen Piala Dunia, kita membutuhkan sebuah kombinasi baru. Berupa sebuah sistem permainan yang mengandalkan sebuah ikatan antara satu sama lain atau dalam tanda kurung bonds. Tapi sayangnya, itu adalah pemikiran jadul alias itu adalah pemikiran konservatif. Dan untuk sekarang, hal seperti itu sudah tidak bisa dipakai lagi jika kalian ingin bisa menjadi juara. Jadi mulai dari sini, buanglah jauh-jauh pikiran tentang memiliki ikatan kepada satu sama lain. Semuanya kembali lagi ke awal. Aku menggunakan kalian atau aku memanfaatkan ego kalian untuk dapat mewujudkan mimpiku sendiri. Yaitu untuk bisa membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia. Begitu pula dengan kalian. Mulai dari sekarang, gunakanlah diriku juga atau manfaatkanlah diriku ini dan juga manfaatkanlah semua teman-temanmu untuk bisa mencapai tujuan kalian masing-masing. Karena hanya dengan cara seperti itulah dan juga dengan pemikiran ekstrim seperti itu, maka kita pun jadi punya kesempatan besar untuk bisa menjadi juara. Tidak hanya sampai di situ, karena pada halaman yang berikutnya, Ego pun kini kembali berkata kepada kita lagi. Dengar! Untuk sekarang, kalian adalah harapan dan juga masa depan dari sepak bola Jepang. Tapi, jangan buat diri kalian terbebani dengan pemikiran seperti itu. Tetaplah pertahankan ego kalian masing-masing dan juga lampaui ego kalian sendiri untuk bisa berkembang. Jadi bersiaplah, karena proses latihan spesial untuk bisa menjadi juara dunia sekarang akan segera kita mulai. Di mana di dalam waktu 30 hari ke depan, aku akan berubah kalian menjadi pemain yang baru lagi. Serta tim egois yang baru akan kembali terlahir untuk turnamen Piala Dunia. Nah, mulai dari sanalah cerita dari timnas Jepang U20 sekarang kembali terpotong. Karena apa? Yap, bener banget. Karena lagi-lagi selalu ada Nagi di dalam setiap chapter penting dari manga Kuchibiru ini. Kalau di chapter 307 kemarin, dia sudah menolak tawaran dari Buratsuta. Maka untuk sekarang ini, isinya adalah kelanjutan dari cerita yang terpotong kemarin itu. Gampangnya begini cuy, setelah menolak atau tidak menerima tawaran dari Buratsuta kemarin, maka Nagi pun justru malah kembali menuju ke dalam kegiatan sehari-harinya lagi. Yaitu, dia cuma main game dingdong hampir setiap hari dan juga hampir setiap waktu. Bedanya, saat ini Nagi bermain game tapi otaknya mulai berpikir. Di mana di dalam dialognya, Nagi pun mulai berkata seperti ini kepada kita, tapi hanya di dalam hatinya saja. Jika aku menuruti permintaan dari bapak tua kemarin, maka yang ada itu bukan menjadi ego baruku. Alias, aku hanya akan mengikuti ego dari bapak tua itu saja. Jadi menurutku, menjadi villain atau menjadi penjahat dengan tujuan untuk dapat bisa menghancurkan Blue Lock itu sama sekali tidak ada gunanya. Kemudian ketika Nagi sedang berpikir seperti itu, maka dia pun sekarang malah menjadi galau. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun mulai mempertanyakan semua keputusannya kemarin. Apakah keputusanku itu sudah benar? Maksudku, apakah aku masih memiliki pilihan lain untuk tetap bisa bermain sepak bola, andaikan aku sudah menolak tawaran dari bapak tua itu? Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, harusnya pilihanku sudah tepat.
Karena jika aku menuruti permintaan dia, aku akan hanya menjadi budak dari orang rakus duit itu. Mengingat semua kontrakku seumur hidup akan berada di tangannya. Tentu aja, aku gak mau jadi budak orang lain, dan juga aku tidak mau mengacurkan Blue Lock dengan statusku sebagai budak. Menarik ya, di saat Nagi sekarang sedang nampak sangat galau dengan semua pilihannya kemarin, maka di dalam pikiran Nagi, Isagi pun tiba-tiba saja langsung muncul. Di mana pada gambar itu, Nagi pun justru malah bisa teringat dengan kata-kata terakhir dari Isagi, yaitu "Don't quit soccer" atau "Jangan berhenti bermain sepak bola". Gara-gara itulah, Nagi pun juga malah menjadi teringat bahwa untuk saat ini, dia masih memiliki satu buah pilihan lain, yaitu mengambil rute atau mengambil jalan sebagai pemain sepak bola profesional saja. Lagi pula, Nagi pun masih memiliki tawaran dari tim profesional untuk bisa bermain bersama dengan mereka. Yang artinya, dengan begitu, kesempatan dari Nagi sekarang masih terbuka dengan sangat lebar. Nah, mulai dari sanalah, Nagi pun akhirnya langsung mempertimbangkan apakah mungkin dia akan bermain di dalam tim Sunshine City. Dan juga, apakah dia akan bergabung menuju ke dalam negara lain atau menuju ke dalam negara Inggris. Bahkan di dalam dialognya, Nagi pun sempat berkata seperti ini kepada kita. "I will play even if it's not Japan national team." Alias, aku akan tetap bermain sepak bola walaupun tidak bersama tim nasional Jepang lagi. Nah, menariknya, tepat ketika Nagi sudah memikirkan tentang pilihan keduanya tersebut, dan juga ketika Nagi sedang berusaha untuk bisa mencari tahu apakah sebenarnya ego barunya itu, maka tiba-tiba saja mata dari Nagi otomatis langsung menjadi menyala. Serta aura kegelapan yang sangat pekat kini tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari dalam tubuhnya itu. Gara-gara itu, semangat dari Nagi yang awalnya sudah hilang, kini akhirnya berhasil muncul lagi setelah dia sudah berpikir untuk main bagi negara lain. Tapi ketika Nagi baru saja memutuskan pilihan keduanya itu, maka tepat dari arah belakangnya itu muncullah satu orang paling kocak, sekaligus satu orang yang paling banyak sekali dinantikan kehadirannya dari cerita manga Kuchi Biru. Di mana di dalam praktiknya, orang yang baru datang ini, akhirnya dia pun langsung menodong kepala dari Nagi sambil berkata seperti ini kepadanya. "Yo, apa yang kau lakukan di tempat seperti ini? Apakah dirimu sekarang sudah mati, dasar bocah pemalas yang tidak berguna?" Ada yang bisa tebak siapakah orang yang baru muncul ini? Yap, bener banget cuy. Dia adalah sang lord dari semua lord yang ada di dunia sepak bola. Siapa lagi kalau bukan si botak Higaguri. Selain itu, tepat pada halaman yang terakhir tersebut, narator pun kini kembali menambahkan satu buah kalimat penutupnya, yaitu di dalam lapangan luar negeri atau overseas, semangat dan juga ego baru dari Nagi akhirnya sekarang sudah berhasil muncul lagi. Yang artinya adalah, silahkan kalian tebak sendiri aja.